A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin, hadirat, sahabat asa yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk meneruskan pembelajaran kita dalam fikih 4 madhab. Kita berharap semoga senantiasa diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa tentunya salawat beserta salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sahabat asa yang dimuliakan Allah, hari ini tema kita adalah bersuci cara Nabi ya. Sebuah tema yang tentu sangat penting ya, sangat urgen dalam keseharian kita sebagai seorang muslim, karena bersuci ini bagian yang tidak bisa terlepas dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu hal ini perlu juga diilmui agar bersuci kita itu seperti mana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kita akan jelaskan dulu ya, apa itu suci atau kesucian ya. Suci atau kesucian kalau dalam literasi fikih disebut sebagai at-thaharah ya. Jadi at-thaharah itu adalah suci atau kesucian. Secara lughawi atau secara bahasa, kalau kita sebut kesucian ataupun suci adalah an-nazafatu wal khulusu minal awsakhi awil adnasi al-hissiyah ya. Yang pertama kalau disebut kesucian, maka kondisi di mana kita bersih atau suci dari kotoran-kotoran fisik gitu. Yang bisa terlihat, apakah itu air seni gitu ya, atau mungkin tinja dan lain sebagainya, ataupun bersih dari maknawi. Jadi najis dari aspek maknawi. Seperti apa? Seperti aib ya, kemudian dosa, kemaksiatan. Nah, ini masuk kategori kotoran yang perlu kita bersihkan. Kemudian kesucian secara syar'i atau dalam tinjauan syar'i adalah an-nazafatu minan najasah haqiqatan kanat au hukmiyah ya. Jadi kalau disebut toharoh ataupun suci dalam istilah syar'i, maka kita suci dari najis ya pada aspek fisik, kemudian suci dari hadas pada aspek hukum gitu. Ini dua hal yang berbeda ya. Karena kalau kita bicara najis, maka dia bicara fisik. Dia bicara kotoran gitu ya. Adapun kalau kita bicara hadas, maka dia hukum. Hukum yang menempel pada diri kita gitu ya. Nah, jadi kalau kita sebutkan kita perlu bersuci, apa yang perlu kita sucikan ada dua hal. Yang pertama, najis, dia adalah fisik yang menempel pada diri kita, pada pakaian kita, atau pada persekitaran kita. Yang kedua, yang perlu kita bersihkan adalah hadas. Hadas adalah hukum. Hukum yang menempel dalam diri kita ya, yang dia harus diangkat atau dibersihkan, baik nanti dengan cara berwudu ya, atau bertayamum, atau kemudian dengan cara mandi junub. Baik, di antara urgensi mengapa kita perlu bersuci ya, mengapa kita perlu melakukan toharoh ya. Ini seperti mana dalam hadis yang sahih ya, riwayat Imam An-Nasa'i, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah kemudian berjalan melewati 2 buah kuburan gitu ya. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat ya, bahwa kedua pemilik kubur ini itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahuma yu'adzabani, keduanya sedang disiksa, sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya itu tidak disiksa oleh Allah lantaran berbuat dosa besar. Masya Allah. Jadi bukan dosa besar. Ini menunjukkan bahwa siksa kubur itu tidak semata-mata atas perbuatan dosa besar. Boleh jadi dosa yang kita pandang remeh, yang kita pandang kecil, itu bisa menjadi sebab kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Hadirin sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kata Nabi,
Amma ahaduhuma fakana la yastanzih min baulih. Yang pertama itu tidak bersih ketika cebok gitu ya, tidak bersih ketika melakukan toharoh gitu ya. Jadi dia disiksa lantaran karena tidak memperhatikan cara bersuci yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau yang diajarkan dalam agama kita. Yang kedua kata Nabi, wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang kedua, itu kemana-mana suka menyebar berita hoax, ya, berita dusta, berita yang belum dipastikan sumber dan kevalidannya, gitu ya. Oleh sebab itu, ya, di samping kita perlu cross check setiap berita yang datang kepada kita, tabayun ya sebelum kita menyebarkan. Nah, yang tidak kalah penting, sesuai dengan tema kita hari ini, kita belajar bersuci cara Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara dasar pertama mengapa kita perlu bersuci. Sehingga bersuci ini punya kedudukan yang sangat penting dalam agama kita ya, karena ada banyak ibadah yang tidak bisa kita lakukan tanpa bersuci. Contoh seperti ibadah sholat, ibadah tawaf ya, kemudian membaca mushaf atau membaca Al-Qur'an ya. Ini ibadah-ibadah yang tidak bisa kita lakukan, terhalang sampai kita bersuci dari kotoran ataupun najis yang ada pada diri kita. Yang kedua, bahwa Islam itu sangat memperhatikan aspek kebersihan, ya, tidak semata-mata aspek fisik, ya, tidak semata-mata jasmani, tetapi juga rohani, ya. Ini seperti mana yang Allah sebutkan, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 222, maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Sesungguhnya Allah sangat mencintai ya orang-orang yang selalu bertaubat kepadanya dan orang-orang yang bersuci atau dalam kondisi suci ya. Kemudian juga Allah memuji tentang kaum muslimin ya yang senantiasa memakmurkan Masjid Nabawi. Apa kata Rasul? Apa kata Allah ketika memuji ya orang-orang beriman yang ada di Madinah ini? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Mengapa Masjid Nabawi ya termasuk nanti ada Masjid Kuba ya itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang-orang yang suka mensucikan diri mereka. Tidak hanya jasmani tetapi juga rohani gitu ya. Oleh sebab itu ini diantara mengapa Islam sangat menekankan kaum muslimin untuk senantiasa suci dalam kesehariannya. Poin yang ketiga bahwa bersuci ya atau membersihkan diri itu bahkan menurut ya ilmu sains pengetahuan terkini adalah cara terbaik untuk mengobati penyakit atau menghindari penyakit. Termasuk pandemi yang sedang dihadapi oleh seluruh umat manusia pada hari ini ya. Belum ada obatnya, belum ada trigger yang betul-betul bisa membasmi virus COVID-19 ini ya. Namun semua saintis sepakat mengatakan di antara cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah mencegah penularan dan mencegah perkembangannya. Dengan cara apa? Dengan cara sering mencuci tangan. Masya Allah ya. Islam telah mengajarkan kita mencuci tangan, bahkan menjadi bagian dari sunnah yang sangat ditekankan adalah banyak-banyak mencuci tangan kita dengan air yang mengalir. Baik tatkala kita akan makan, ya, tatkala kita akan sholat, ya, tatkala kemudian kita akan membaca Al-Quran. Ini diantara tuntunan yang tentu ya ada manfaat-manfaat kesehatan yang sangat besar. Kemudian yang terakhir bahwa Nabi juga mengatakan seorang Muslim itu sejatinya memang harus bersih, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya, ini persis seperti mana yang Nabi pesankan kepada para sahabat beliau ya setiap kali akan datang ke masyarakat non muslim ya atau orang-orang yang baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Innakum qadimuna ala ikhwanikum. Kalian akan menemui saudara-saudara kalian, sahabat-sahabat kalian. Fa aslihu rihalakum. Maka perbaiki, perindah
ya kendaraan kalian, wa aslihu libasakum, maka perindah pula ya, bersihkanlah pakaian-pakaian kalian, hatta takunu ka'annakum syamatun finnas, sampai kalian betul-betul menonjol di kalangan manusia, ya, bukan dalam rangka menonjolkan diri, bukan dalam rangka membanggakan diri, tetapi memberikan keteladanan, memberikan contoh. Apa kata Rasul? Fa innallaha la yuhibbul fahsya wa tafahusya. Karena Allah itu tidak menyukai sesuatu yang keji, sesuatu yang kotor, termasuk keadaan yang tidak teratur gitu. Ini di antara dasar mengapa kita dianjurkan, ya, bahkan ditekankan, diwajibkan untuk toharoh, suci dalam segala kondisi. Baik, kita akan uraikan berikutnya, ya, bahwa ketika kita bicara fisik najis, ya, ini secara umum bahwa najis itu terbagi 3, ya. Nanti secara definitif kita akan uraikan satu persatu. Ada najis ringan, sedang, berat, ya. Ini kita perlu bersihkan sesuai dengan tuntunan dan panduan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun hadas, ya, berkaitan dengan hukum, nah, dia ada yang masuk kategori hadas kecil, ya, dibersihkan dengan cara berwudu. Kemudian ada hadas besar, dibersihkan dengan cara mandi junub. Dalam kondisi kita tidak bisa berwudu dan tidak bisa mandi junub, kita bisa melakukan tayamum. Ini bagan, ya, terkait penjelasan toharoh yang akan kita uraikan pada hari ini. Baik, berikutnya kita akan uraikan ada 10 syarat wajibnya toharoh, ya. Jadi siapakah atau kapankah seseorang itu wajib melakukan toharoh atau wajib bersuci dari segala kotoran yang ada pada dirinya, pada pakaiannya, atau pada persekitarannya. Yang pertama adalah kalau dia seorang muslim. Kalau dia seorang muslim, maka dia wajib melakukan toharoh karena ada banyak ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali dalam kondisi bersuci, ya. Yang kedua, berakal, ya, berakal artinya dia tidak gila, ya, baik itu gila yang permanen ataupun gila sementara. Dalam kondisi paripurna akalnya, maka seseorang itu wajib melakukan toharoh atau bersuci. Yang ketiga, ya, di antara syarat wajibnya seseorang itu toharoh apabila dia berakal, apabila dia baligh, ya, dia sudah mencapai usia bulugh, ya, usia dewasa. Usia dewasa ini ulama mengatakan bahwa ada 5 tanda. Ada 5 tanda seseorang itu dikatakan dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang pertama, mimpi basah. Kalau seseorang sudah mengalami mimpi basah, maka dia dikatakan dewasa. Yang kedua, kalau dia sudah mengalami haid, ya, ini tentu bagi perempuan. Kemudian yang ketiga, telah tumbuh, ya, bulu-bulu pada sekitar kemaluannya. Kemudian yang keempat, telah sampai, ya, telah sampai usia bulugh, ya. Kemudian yang kelima, kalau seseorang itu telah hamil atau bisa hamil, gitu, ya. Maka apabila 5 hal ini ada pada seseorang, ya, dengan kekhususan masing-masing, gitu, ya, maka mereka dikatakan sebagai dewasa, gitu, ya. Adapun terkait dengan usia dewasa ini, secara umum ulama mengatakan laki-laki atau perempuan sudah dewasa pada umur 15 tahun, pada usia 15 tahun. Meskipun Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah mengatakan dewasa itu apabila telah mencapai usia 17 tahun sampai 18 tahun. Ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Pendapat jumhur atau umumnya pendapat di kalangan fuqaha, ahli fikih, itu umur 15 tahun telah mencapai usia bulugh, ya. Adapun Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan 17 sampai 18 tahun, gitu, ya. Berikutnya, di antara syarat wajibnya seseorang itu bertoharoh adalah terhenti haid dan nifas, ya. Jadi apabila seorang perempuan mengalami periode haid, ya, menstruasi ataupun nifas, maka begitu diyakini haidnya telah berhenti, nifasnya telah berakhir, maka mereka wajib bersuci, ya, dengan cara mandi junub, ya. Kemudian barulah boleh melakukan aktivitas yang tadinya diharamkan bagi mereka, seperti sholat, ya, kemudian membersamai suami mereka dan lain sebagainya.
Kemudian yang kelima adalah masuknya waktu sholat, nah, gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang yang mungkin dalam kondisi hadas, ya, dia belum bersuci, dia belum berwudu, gitu, maka dalam kondisi itu dia belum diwajibkan, ya, selama dia belum melakukan ibadah-ibadah yang memang mewajibkan suci, gitu. Namun apabila telah masuk waktu dan dia dalam kondisi berhadas, maka berwudu ketika itu menjadi wajib, gitu ya. Baik, berikutnya yang keenam adalah adamun naum, dia tidak sedang tidur, ya, karena orang tidur tentu tidak bisa kita perintahkan dia melakukan toharoh, ya, maka tunggu dia bangun atau dia sadar, gitu. Kemudian yang ketujuh adamun nisyan, dia tidak lupa, ya. Kalau yang lupa maka ya gugur kewajibannya dari melakukan toharoh, gitu. Kemudian yang kedelapan di antara syarat wajibnya seseorang itu melakukan toharoh adalah adamul ikrah. Dia tidak dipaksa, gitu ya. Jadi orang yang lupa, orang yang tidur kan tidak bisa dipaksa dia. Jadi biarkan mereka kemudian bangun atau sadar, nanti kemudian dia berwudu atau bersuci, ya. Baik orang yang tertidur atau orang yang lupa berwudu atau bersuci, maka mereka mengqadha, ya, ataupun melakukan toharoh yang tertinggal atau yang dilupakan. Yang ke-9 adanya air, tanah, dan debu, ya. Karena ini menjadi medium, menjadi wasilah seseorang itu bersuci. Ya, air adalah yang terbaik, medium yang terbaik. Bahkan kata Nabi, apabila berkumpul semua medium toharoh, termasuk tanah, debu, batu, maka yang terbaik adalah air, gitu. Ya. Namun ada kondisi, ya, di mana memang kita tidak memiliki air atau airnya terbatas, atau ada air tetapi jauh, sulit dijangkau. Maka dalam kondisi ini kita boleh menggunakan tanah atau debu dalam rangka bertayamum, gitu. Kemudian yang ke-10 adalah dia mampu melakukannya atau mampu menggunakannya. Ada kondisi di mana seseorang tidak bisa melakukan toharoh, ya. Apakah misalnya airnya tidak ada, ataupun air ada tapi terbatas, atau air ada banyak tapi dia dalam kondisi yang tidak mampu melakukannya. Contoh yang paling simpel yang terjadi pada hari ini, misalnya tenaga medis, ya, yang sedang bertugas, misalnya, ya, mereka ada di di garda depan, gitu ya, dalam rangka membersamai, ya, pasien COVID-19, kan mereka itu harus menggunakan pakaian lengkap, gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian menanggalkan pakaiannya, ya. Paling tidak selama mereka bertugas. Mereka tidak bisa berwudu, mereka tidak bisa bertayamum, atau mungkin kalau dalam kondisi junub mereka tidak bisa mandi, gitu. Nah, ini jika mereka tidak mampu melakukannya, maka gugur kewajibannya, ya, gugur kewajiban dari melakukan toharoh, ya. Adapun tentang sholat nanti kita akan uraikan. Memang ulama berbeda pendapat terkait dalam kondisi dia tidak mampu berwudu atau tidak bisa berwudu dan tidak mampu bertayamum, maka apakah yang perlu dilakukan? Insya Allah, ya, nantikan jawabannya di video yang akan datang. Baik, kemudian hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan uraikan tentang najis. Najis yang kemudian menjadi objek uraian kita pada hari ini, ya. Ini menjadi penting untuk kita kenal dengan dengan utuh, ya, agar kita tahu manakah yang perlu kita bersihkan dan mana yang kemudian dimaafkan, gitu. Pertama, kalau kita bicara najis secara lughawi, secara bahasa, najis artinya al-qadharah, sesuatu yang kotor, ya. Sesuatu yang kotor itu disebut sebagai najis, gitu ya. Adapun secara istilah syar'i, sifatun hukmiyatun tujibu li mausufiha man astibahatis shalah bihi au fihi. Sifat hukum suatu benda, ya, yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Itu najis secara istilah, gitu, ya. Nah, seperti yang jamak, ya, diketahui oleh kaum muslimin, ya, bahwa najis dalam agama kita itu boleh disentuh, gitu ya.
kalau misalnya kita perlu menyentuhnya untuk cebok ya, untuk membersihkan diri boleh disentuh ya. Meskipun kemudian dalam agama Yahudi nggak boleh ya, dalam agama Yahudi najis salah satu yang tidak boleh disentuh secara langsung. Bahkan dalam doktrin Yahudi ya, apabila seseorang menyentuh najis langsung ya tanpa pembatas, maka dia berdosa. Bahkan kalau dia terkena pada pakaian atau pada badan atau pakaian tersebut harus dipotong atau dihilangkan. Nauzubillah, Masya Allah ya. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Yang kedua, najis ya itu perlu kita bersihkan karena menjadi syarat sahnya ibadah. Ibadah sholat, i'tikaf, tawaf, sa'i itu harus dilakukan dalam kondisi kita bersih dari segala kotoran. Yang ketiga, najis dalam Islam itu haram dimakan. Seperti mana Allah firmankan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah itu menghalalkan bagi kita, bagi mereka orang-orang beriman, segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk, termasuk najis. Jadi kita tidak boleh makan najis. Yang keempat, ya, bahwa najis itu tidak boleh dijadikan sebagai media, sebagai alat untuk istinja. Apa itu istinja? Membersihkan diri dari najis. Ya, ini seperti mana disebutkan dalam hadis Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, disebutkan bahwa Nabi melarang kita beristinja dengan kotoran atau dengan tulang. Ya, kotoran atau dengan tulang. Ini seperti mana yang seperti mana yang terjadi suatu ketika ya Nabi itu sedang dalam sebuah perjalanan, kemudian beliau baru saja buang air kecil ya, kemudian meminta kepada salah seorang sahabat untuk menghadirkan beliau air ataupun batu atau yang sejenis dengannya untuk membersihkan najis. Kemudian salah seorang sahabat memberikan beberapa kerikil, kemudian kotoran onta yang telah menjadi batu atau yang telah mengeras gitu. Maka Nabi mengambil yang batu, membuang yang kotoran onta yang telah membatu tadi. Maka Nabi mengatakan ya jangan menggunakan kotoran ya atau tulang ya itu untuk bersuci ya. La tastanji birrausi wala bil izam ya. Jadi kata Rasul, jangan kalian bersuci itu menggunakan kotoran atau menggunakan tulang ya, karena tulang ini kan yang sudah terbuang itu menjadi makanan jin. Jadi kita dilarang ya untuk kemudian bersuci ya, bertoharoh menggunakan tulang belulang yang telah dibuang. Kemudian najis juga haram diperjualbelikan. Ini seperti mana hadis Nabi dalam riwayat Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, la'anallahul yahud. Allah melaknat orang-orang Yahudi. Mengapa? Innallaha harrama alaihimus syuhum faba'uha wa akalu athmanaha. Allah mengharamkan bagi mereka ya itu lemak hewan, tetapi mereka kemudian menjualnya dan memakan harganya atau memakan bayarannya gitu. Ini menjadi dasar bahwa segala sesuatu yang najis ya dalam agama kita itu haram diperjualbelikan ya. Ada beberapa kondisi kotoran boleh diperjualbelikan ya jika memang belum ada alternatif ya. Misalnya sama seperti pupuk ya yang berasal dari kotoran, pupuk kompos misalnya ya. Nah, ini memang ada khilaf di kalangan para ulama ya. Dan mayoritas fuqaha kontemporer ya mutaakhirin itu memperbolehkan ya, terutama dalam kondisi kita belum ada alternatif yang lebih baik. Berikutnya, haram terkena tempat suci. Jadi tidak boleh terkena tempat suci apa aja, misalnya masjid ya, tempat kita sholat, mushaf ya, jadi yang kita baca, kemudian buku-buku agama, kitab-kitab syariah, ini tidak boleh terkena. Mengapa? Karena di dalamnya ada kandungan Al-Quran, kandungan hadis Nabi, ya, dan tafsir serta penjelasan dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait dengan hukum najis. Berikutnya, kita akan uraikan pembagian najis sesuai dengan kategorinya. Secara umum, ulama membagi najis ke dalam 3 kategori. Kategori pertama najis ringan, kategori kedua najis sedang, dan kategori yang ketiga najis berat.
Yang pertama najis ringan. Najis ringan ya ini menurut fuqaha ya mutaakhirin ataupun mutaqaddimin ya secara umum itu adalah kotoran yang dimaafkan. Ya, kotoran yang dimaafkan. Salah satunya adalah ya kencing bayi laki-laki ya yang belum berusia 2 tahun yang belum makan selain ASI. Ya, ini terutama pendapat dalam mazhab Syafi'i dan pendapat dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam mazhab Hambali kotoran ya ataupun air seni, air kencing ya dari seorang bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang belum makan selain ASI masuk kategori najis ringan. Ya, di mana najisnya dimaafkan namun dibersihkan dengan cara yang ringan sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya seorang ibu atau seorang ayah sedang menggendong bayi laki-lakinya yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain ASI, maka cukup mengambil air setelapak tangan dicurahkan gitu ya. Kemudian dipercikkan ke pakaian ataupun ke baju yang terkena pipis ataupun air kencing bayi tadi. Jadi tidak perlu dicuci, diganti, dikucek, nggak perlu. Ini terutama dalam kondisi kita tidak bisa mengganti pakaian ya, mungkin sedang dalam perjalanan ya, sedang di mobil, sedang di pesawat dan di tempat-tempat yang di mana para ayah bunda kesulitan ya untuk mengganti pakaian sementara dia mau sholat. Maka ketika terpenuhi 3 kategori tadi, dia bayi laki-laki, belum berumur 2 tahun dan belum makan selain ASI, maka menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan ulama Asy-Syafi'iyah, kemudian Imam Ahmad Ibnu Hambal dan ulama Hanabilah, kategori ini masuk kategori najis ringan. Dimaafkan dengan cara kita percikkan saja di atasnya. Berdasarkan hadis Rasul ya dari Abu Daud, An-Nasai dan Al-Hakim. Kata Nabi, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Anak perempuan itu kotorannya harus dicuci. Kalau bayi laki-laki itu cukup dipercikkan saja. Jadi tidak perlu kita ganti, kita panik karena misalnya basah dan lain sebagainya ya. Sementara kita mau sholat maka cukup dipercikkan saja. Insya Allah telah suci dan kita boleh sholat gitu. Adapun dalam mazhab Maliki ya, kemudian dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa kencing bayi ya itu baik meskipun dia laki-laki, meskipun belum 2 tahun ya dan meskipun belum makan selain ASI dia tetap terkategori najis sedang gitu ya. Jadi perlu dibersihkan, dicuci ya sampai hilang kotorannya gitu. Baik, yang kedua ya najis sedang. Najis sedang ini seperti mana yang diuraikan bahwa dia adalah segala bentuk kotoran yang berasal dari manusia, yang berasal dari hewan gitu ya. Yang memang wajib dibersihkan gitu ya. Kalau yang dari manusia misalnya air kencing, kalau dia cair ya ataupun padat seperti tinja ya, kemudian muntah kalau jumlahnya banyak, darah, nanah ya, kemudian kotoran hewan gitu ya. Nah, ini secara umum masuk kategori najis sedang ya. Dia perlu dibersihkan, dicuci sampai hilang 3 unsurnya. Apa 3 unsur ini ya? Warna, rasa dan bau. Kalau sudah hilang 3 ini, insya Allah najis ringan tadi sudah dianggap bersih. Gitu. Kemudian yang ketiga, hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah, adalah najis berat, ya, atau yang dalam literasi fikih disebut mughalazah. Ya. Kalau ringan mukhaffafah, kalau sedang mutawasitah, maka berat mughalazah. Ya. Najis yang berat ataupun tebal, gitu ya. Ini ya berasal dari hewan ya, apakah itu anjing atau babi ya. Ini seperti mana yang Nabi sabdakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, tuhuru ina ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin aula ulahunna biturab ya. Jadi sucinya wadah air ya yang kita gunakan di rumah apabila diminum atau dijilat oleh anjing maka dicuci dengan 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan air menggunakan tanah ataupun air bercampur tanah gitu ya. Jadi babi ini juga kemudian masuk pada kategori najis berat gitu ya. Dan yang perlu kita bersihkan itu tidak semata-mata pada peralatan kita, bahkan pada tubuh kita ya. Jadi apabila tersentuh secara langsung ya, meskipun memang
ulama berbeda pendapat terkait dengan status sentuhan kita. Apakah dalam bentuk sentuhan secara mutlak, baik dalam kondisi kering ataupun lembab atau basah, dia dikategorikan najis berat, atau hanya dalam kondisi basah atau lembab saja. Ini ada perbedaan secara umum. Kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sentuhan apapun kepada anjing ataupun babi, kering, lembab atau basah, maka dia dianggap najis berat gitu. Dicuci dengan 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan tanah ataupun air bercampur tanah. Begitu pula dalam madhab Hanafi, dalam madhab Hambali, hanya memang kalau dalam madhab Maliki, dikatakan bahwa kalau tersentuh dengan anjing baik kering ataupun basah tidak dianggap najis, meskipun dia harus dibersihkan. Namun tidak diwajibkan, harus dibersihkan, namun tidak sampai pada level mewajibkan. Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan sentuhan terhadap anjing. Adapun pendapat umum di kalangan para fuqaha adalah mengkategorikan sentuhan itu baik lembab, kering ataupun basah masuk kategori najis berat. Kita cuci dengan 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan tanah ataupun air bercampur dengan tanah. Baik, ini tadi beberapa jenis najis sedang, apakah darah, nanah, termasuk muntah. Nah, muntah ini perlu kita detailkan sedikit Yang disepakati oleh para ulama, muntah itu menjadi najis kalau jumlahnya banyak, volumenya banyak dan saya rasa Bapak Ibu sahabat asa bisa membedakan mana muntah banyak, mana muntah yang sedikit. Kalau ada bayi yang sedang kita gendong baru minum susu, kan sering ada muntah-muntahan sedikit Nah, kalau jumlahnya sedikit maka sepakat para ulama dia tidak masuk kategori najis Jadi yang jumlahnya banyak, volumenya banyak dan kebiasaan kan itu orang-orang dewasa kalau muntah itu banyak, maka dia masuk kategori najis. Kemudian bangkai ini juga termasuk najis Kemudian susu hewan yang haram dagingnya Jadi apa saja hewan yang haram kita makan, maka susunya pun haram kita minum karena dia termasuk najis. Kemudian benda yang keluar dari kemaluan apakah itu wadi ataupun madhi Secara umum wadi madhi ini disepakati oleh para ulama masuk kategori najis Adapun air mani ini ada khilaf di kalangan para ulama gitu antara yang mengatakan apakah mani termasuk najis ataupun tidak ada khilaf dan khilafnya itu tentu tidak jadi lantas membuat kita bingung untuk menentukan sikap Jadi tinggal kemudian kita mengambil pendapat manakah yang kita yakini dan yang kita amalkan selama ini gitu Jadi antara pendapat yang mengatakan dia tidak termasuk najis karena Nabi pernah sholat menggunakan kain sarung yang ada bekas air maninya. Nabi hanya mengerik bagian yang kering, kemudian menggunakan sarung tersebut untuk sholat tanpa mencuci atau membersihkannya. Ini di antara dasar ada ulama yang mengkategorikan bahwa air mani tidak termasuk najis. Baik, yang terakhir pada pertemuan kali ini kita akan uraikan terkait dengan najis itu sendiri. Jadi kalau kita bicara najis, cara membersihkannya itu ada 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah istihalah. Jadi najis itu bisa disucikan, seperti mana kotoran bisa disucikan gitu Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama Pendapat yang pertama mengatakan najis tidak bisa dibersihkan. Najis selamanya fisik najis selamanya udah dia tidak bisa dibersihkan Contoh khamr gitu udah dia karena dia najis fisiknya maka dia tidak bisa disucikan gitu. Ini pendapat yang pertama. Tapi ada pendapat yang kedua di kalangan para ulama bahwa najis itu bisa disucikan Jadi sebagaimana sesuatu yang suci bisa menjadi najis Misalnya pakaian kita bersih bisa menjadi najis kalau kena najis gitu. Kemudian tubuh kita bersih tapi bisa kena najis gitu. Maka ulama mengatakan sesuatu yang najis pun itu bisa dibersihkan Contoh misalnya ulama berbicara tentang khamr gitu Nah, ini khamr kalau dibiarkan secara alami gitu maka dia akan hilang unsur-unsur memabukkan gitu asal dia tidak
bercampur dengan tindakan-tindakan manusia, misalnya menambah air gitu ya, atau misalnya menambah manisan ya. Jadi dia terjadi proses perubahan itu secara alami, secara natural ya. Lama kelamaan nanti dia menjadi cuka misalnya gitu ya, atau menjadi suatu minuman yang tidak lagi berunsur khamr, jadi sudah hilang ya, sudah kadaluarsa. Maka pendapat kedua mengatakan istihala ini dibenarkan pada khamr gitu. Jadi dia boleh digunakan atau boleh kemudian dimanfaatkan gitu. Nah, contoh berikutnya dalam masalah istilah ini ya, itu seperti uraian para ulama ya, tentang hewan yang makan najis. Hewan yang makan najis gitu ya. Misalnya ikan ya, kalau di tempat kita di Indonesia mungkin misalnya ikan lele, maaf ya. Ini bagi para penggemar ikan lele ya, mungkin di sebagian masyarakat itu ada yang memberi makan ataupun pakan lelenya masih menggunakan najis gitu ya. Nah, itu kata para ulama harus dilakukan istihalah. Bagaimana caranya? Hewan ataupun ikan yang makan najis itu perlu dikarantina beberapa waktu sampai bersih perutnya. Apakah itu ayam, bebek, sapi, atau kambing, hewan apa saja yang makan najis, maka tidak boleh kita makan langsung. Mengapa? Karena dalam perutnya, dalam tubuhnya banyak sesuatu yang bercampur najis. Maka kita karantina dulu beberapa waktu ya sampai diperkirakan bersih najisnya ya, maka dia boleh dikonsumsi seperti mana biasanya gitu. Ini jenis yang pertama gitu ya. Begitu pula misalnya ketika ulama berbicara najis itu bisa dibersihkan dengan cara disamak, misalnya kulit hewan ya yang tadinya itu masuk kategori najis. Mengapa? Karena ada darahnya di situ gitu ya. Ada ada kotoran yang menempel pada kulit hewan gitu ya. Baik kulit itu dari hewan yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan gitu. Ya, maka pendapat jumhur ulama mengatakan kulit itu boleh kita konsumsi, boleh kita gunakan dengan cara disamak. Apa itu disamak? Dengan cara dicuci, dibersihkan. Ya, sampai hilang darah-darahnya, lemak-lemaknya, dan segala jenis kotoran yang menempel pada kulit tersebut. Prosesnya disebut sebagai samak, gitu. Ya, nah, jadi dibersihkan, gitu. Kemudian pendapat yang kedua terkait dengan kulit ini, ya juga ada pendapat bahwa dia tidak terbatas pada hewan yang halal dimakan, bahkan juga sampai pada hewan yang haram dimakan. Dalam madzhab Maliki mengatakan termasuk kalau hewan itu haram dimakan sekalipun, ya kulitnya itu masih bisa dimanfaatkan dengan cara disamak gitu. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama ya. Jadi jumhur mengatakan oh tidak, kalau hewan itu haram dimakan, apapun yang berkaitan dengan tubuhnya itu haram kita manfaatkan. Adapun dalam madzhab Maliki mengatakan boleh kita manfaatkan meskipun hewannya haram kita makan, asal dia disamak atau dicuci bersih ya, seperti mana kita mencuci kulit-kulit hewan yang halal dimakan. Nah, adapun kemudian yang terkena najis ya, baik pada tubuh kita, pada badan kita, pada persekitaran kita, ya kita cuci aja. Kita cuci atau kita siram ya, ditambah air, dikerik ya, dikeset, dilap atau dijemur ya, sampai hilang 3 unsur. Ya, tadi saya sebutkan unsur warna, aroma, dan rasa. Apabila 3 unsur ini sudah bisa kita hilangkan, maka insya Allah ya kotoran tersebut sudah dianggap bersih dan kita kemudian boleh melakukan ibadah yang wajib atau yang mempersyaratkan toharoh. Ya, demikian. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat. Ya, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya. Insya Allah masih ada bersuci cara Nabi seri yang kedua. Kita akan menguraikan tentang jenis-jenis air, kemudian cara berwudu, tayamum, dan mandi junub. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.